Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini atas kasih dan anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Kami membawa hati kami yang merindukan Tuhan. Kami membawa hati yang menyembah Engkau Tuhan Yesus hari ini. Jamah kami semuanya yang hadir di tempat ini, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, GSJ Asakal dimanapun berada, bahkan seluruh saudara kami yang boleh mendengar video ini Tuhan, jamah kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu mengalami kasih dan kuasa-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami ada di hadirat Allah, maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, yang maha kuasa. Ku menyembahmu, aku menyembahku sembah. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah. Sebab namamu kudus. Amin. Engkau kudus. Kudus Tuhan, Masuk, sebab namamu masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembah. Ku menyembah, ku menyembahmu,
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin aman Tuhan yang Bapa. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Tuhan, mari kita bersama-sama bersukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama hosana, hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama hosana, hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Sama-sama. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Sekali katakan, hosana. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya akan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun ada goncangan Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak penderitaan, sakit penyakit Tuhan, yang kami tahu Engkau Allah yang setia menolong kami, memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Allah hari ini Tuhan. Firman yang kami percaya, yang ajaib, firman yang hidup, firman yang Alfa dan Omega. Kami percaya seluruh bumi ini akan berlalu, namun firman Allah tetap. Itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengar hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita.
Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tapi sungguh-sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang selalu memperhatikan kami. Tuhan yang kami yakini akan selalu menjaga dan menolong kami. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Bahkan sebentar lagi kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap hati kami. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mengajak Bapak Ibu kita beribadah terus, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Hidup kita karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun karena kebijakan PPKM dari pemerintah, tapi saya bersyukur bahwa kita boleh tetap beribadah walaupun jarak, melihat kerinduan kita semua untuk datang kepada Tuhan. Baik, langsung saja, saya nggak akan lama-lama Bapak Ibu. Kita akan renungan singkat sebentar dengan judul renungan Karena Kasih Karunia Tuhan Saja. Mari saya undang Bapak Ibu buka Alkitabnya dari 1 Tawarik pasal 17. 1 Tawarik dari Perjanjian Lama pasal yang ke-17. Iya. Biasanya kalau di ruang gereja ibadah kita, Bu, saya dengar amin, haleluya. Ya, kalau di sini ayam aja yang Bu. Ada ayam-ayam yang menyauti saya. Baiklah. 1 Tawarik pasal 17. Sekali lagi saya ngajak Bapak Ibu buka Alkitabnya. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Baik, biar saya yang bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya, atau kalau tidak ada Alkitab di dekatnya, boleh dengan ayat 19 menjadi ayat kunci renungan kita hari ini. Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu tahu bahwa nama Daud dari bahasa Ibrani artinya bahwa ya, yang dikasihi. Daud menjadi salah satu tokoh yang besar di Alkitab. Dia anak bungsu dari 8 bersaudara. Orang tuanya namanya Isai. Yang masa mudanya banyak dihabiskan di padang rumput untuk menggembalakan domba. Dia tidak berlatih perang, Bapak Ibu. Bukan, dia bukan punya pendidikan sehingga bisa menjadi raja begitu, bukan. Justru dia menghabiskan banyak masa mudanya menggembalakan domba di padang rumput. Meski kadang hanya 2-3 ekor saja, kadang-kadang Bapak Ibu. Di 1 Samuel 17 ayat 28 diceritakan begitu. Tapi ia mengerjakan tugasnya dengan penuh setia. Dia jaga domba-dombanya dari binatang buas yang lainnya. Kesetiaan Daud mengerjakan perkara-perkara kecil ini yang membuka pintu kesempatan bagi dirinya untuk dipercaya mengerjakan perkara-perkara besar oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, karena Daud walaupun menggembalakan domba saja, tapi dia nggak main-main. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kesetiaan Daud dalam perkara kecil ini membukakan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan untuk mempercayakan Daud perkara yang lebih besar lagi. Karena kesetiaan Daud inilah Tuhan bisa terheran-heran dengan kesetiaannya. Daud terheran-heran akan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dia bilang di ayat 16 Bapak Ibu, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga membawa aku sampai sedemikian ini? Di ayat 16-nya dikatakan demikian. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan hidup seseorang. Walaupun awalnya kita lihat sekarang sepertinya biasa saja. Walau sepertinya nggak naik mobil roda 4 Bapak Ibu. Rumahnya kelihatan biasa saja. Tapi lihatlah Daud yang awalnya hidupnya hanya menggembalakan domba. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia perkarakan hal-hal yang besar. Ini jadi pesan Bapak Ibu. Ketemu siapapun kita, dimanapun kita, jangan merendahkan orang. Kalau Tuhan bisa membuka pintu, maka tidak ada yang menutupnya. Kalau Tuhan sudah menyiapkan pintu berkat besar bagi Daud, maka tidak ada orang lain yang bisa menghalanginya.
Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat kesetiaan Bapak Ibu beribadah, dimanapun, kapanpun, dan percayalah ketika Tuhan membukakan pintu berkat-Nya, tidak ada orang lain yang bisa menghalanginya. Usaha Bapak Ibu, pekerjaan, ladang, ternak Bapak Ibu akan diberkati Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, Daud tidak pernah berhenti mengucap syukur. Di ayat 13, Mazmur pasal 77 ayat 13, Daud bilang begini, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Sudah sepantasnya lah Bapak Ibu, ketika Tuhan memelihara hidup kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Sudah sepantasnya kita harus bersyukur, mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya berkat materi, berkat jasmani, bahkan rohani yang Tuhan limpahkan selama ini. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita ditolong Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan dan bersyukurlah. Mazmur 103 yang 14 dikatakan, kita adalah debu yang tiada berarti. Yang sebenarnya Tuhan tidak dapat untung kalaupun memberkati kita. Hidup kita yang sebentar lenyap. Kalaupun Tuhan menolong kita, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Roma 3 ayat 24 dikatakan orang-orang berdosa yang seharusnya dimurkai dan dihukum. Tapi Tuhan rela mengorbankan anaknya Yesus untuk menebus kita. Roma 3 ayat 24 dikatakan demikian Bapak Ibu. Bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib, kalau kita renungkan Bapak Ibu, itu cukup menjadi bukti betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur atas pengorbanan Yesus ini di kayu salib Bapak Ibu? Bagaimana kita membangun hidup kita, membangun iman kita selama ini? Ketika kita tidak peduli tentang hidup kita, tidak peduli tentang melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ayat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 22 dikatakan anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Demikianlah kita ketika kita sudah meminta ampun kepada Tuhan tapi kita mengulangi perbuatan-perbuatan dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menjelaskan betapa besarnya kasih karunia Tuhan memelihara hidup kita. Mari terus bersyukur, mari terus renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita yang tidak pantas untuk menerima berkat Tuhan, tapi Tuhan pelihara hidup kita, keluarga kita, bisnis kita Bapak Ibu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan, haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan katakan ku bayar kasih-Mu, segala kemuliaan, segala